Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Malam ini kita diperkenankan Allah untuk belajar bareng-bareng ya. Kaitan dengan ilmu tauhid. Sebagaimana biasa sambil nunggu teman-teman yang lain, sambil untuk pemanasan. Ada yang perlu diperdalam, kita persilahkan. Ada yang perlu ditanyakan dari materi-materi yang lalu, sambil nunggu teman-teman kita, ya. Saya kasih waktu beberapa menit ke depan. Kita persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Umi Tia. Sehat Umi? Sehat. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, ada yang perlu ditanyakan Umi? Ada yang ditanyain? Nanti ya Ustaz ya. Nanti ya. Ini mau dihidupin. Doain. Oke, yang penting Umi sehat ya. Insya Allah. Sama-sama berdoa, sama-sama belajar tentang Allah ya. Mencari ridhonya Allah ya. Yang penting Umi sehat ya. Umi dan keluarga sehat, alhamdulillah. Doanya Umi Tia untuk semuanya Umi ya. Doain semua kita ya. Oke, dari Umi belum, dari yang lain kita persilahkan teman-teman. Kita persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Kita persilahkan. Oh iya. Mungkin saya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak dalam sekali, mohon di ini volumenya. Iya. Mungkin ya. Begini barangkali. Ya. Enggak. Jadi kalau saya duduk memperhatikan, mendengarkan, baik yang sudah disiarkan melalui YouTube maupun yang terkirim ke nomor saya, memang sepertinya kita masih pada ruang lingkup pengenalan, memantapkan pengenalan, termasuk memantapkan fondasi-fondasi pengenalan, hingga pada pertemuan ini yang ke-28 atau 29, kayaknya seperti itu. Kalau seandainya memang dihubungkan dengan apa yang Pak Ustadz katakan, bahwa silakan tanyakan apa yang sehubungan dengan yang sudah disampaikan yang lalu-lalu, memang banyak Ustadz. Namun saya berpikir minggu lalu saya diingatkan Ustadz, kalau bisa bersabar dulu, pertanyaannya agak ke depan, sementara posisi kita masih di startnya masih belum sampai di sana. Di itu mungkin seperti itu, hingga itu saya berpikir saya belum akan bertanya Ustaz. Demikian, ini sekedar informasi saja. Oke, itu hanya komentar Pak Muhtar Jufri. Ya, Pak Muhtar Jufri ini kalau boleh kita berpendapat sudah punya basic ilmu hati ya, sudah punya basic ilmu tauhid, bagus. Mungkin dari beberapa guru perkenalan dan seterusnya ya. Bagus, lanjutkan, nggak ada masalah, termasuk pengayaannya dari ruang kita ini. Ilmunya Allah itu yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Guru satu dengan guru yang lain punya pertimbangan sendiri-sendiri. Kalau saya, teman-teman, saya ini basicnya orang ilmiah, ya, orang ilmiah. Nah, di darah diri saya sendiri, termasuk orang kalau mau masuk ke zona yang tinggi,
harus berbasic pondasi ilmu yang kuat. Nah, itu yang sedang kita bangun. Biar hati pikiran tidak gampang goyah. Karena pondasinya kuat. Nah, bangun pondasi ilmu itu sendiri sebetulnya ibarat kita bangun rumah dengan pondasi yang kuat. Karena ilmu itu isinya sekian puluh persen dibangun dari hidayah. Teman-teman harus sadari itu. Jadi kita belajar begini, kala paham, kala ngerti, kala mempengaruhi rasa dan sadar kita, pemikiran kita, itu namanya hidayah apa tidak? Mempengaruhi laku kita, hidayah apa tidak? Nah, itu sudah step membangun pondasi. Mengerti? Dan saya termasuk orang yang pilih harus pinter dulu, harus ngerti dulu. Pondasinya harus mapan dulu. Saya termasuk orang yang pilih di posisi ini. Kalau ada teman-teman, apalah ustadz, syekh, ulama, apalah istilahnya, mau pakai metode yang lain, maka ini kan soal pilihan. Apalagi yang saya hadapi nih, Pak Mukhtar Jufri, orang kota Jakarta, ngerti ya? Orang Jakarta itu orangnya mau macem-macem, nggak kayak orang kampung lugu-lugu, enak-enak gitu ya. Di Jakarta semua model ada, Pak Jufri. Ya, model macam-macam lengkap semua di sini. Nah, kita dalam perenungan kita menghadapi orang di kota besar, Masya Allah, tidak semudah yang dibayangkan oleh teman-teman yang di kampung. Kalau Pak Mukhtar Jufri kan di kampung kan, di Sulawesi kan. Ya Pak Mukhtar ya. Jadi karena itu kita mengambil inisiasi itu. Bisa dimengerti Pak Jufri? Ya, oke. Selamat berjuang terus Pak Mukhtar. Boleh banyak belajar pada orang, pada guru. Ya, tidak boleh membandingkan yang sifatnya negatifnya, jangan. Tapi sadarilah semua guru ambil positifnya, oke? Karena masing-masing punya trik sendiri-sendiri. Dan saya juga mengambil manhaj sendiri, metode sendiri yang kita yakini bahwa umat Islam harus pintar dulu, berisi dulu secara ilmiah, baru setelah itu dibangun bersamaan itu dibangun ruhiyahnya. Bisa dimengerti ya? Ya, Pak Jufri tadi mengomentari saja. Ya, bagus. Terima kasih Pak Jufri ya. Oke, ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Dari teman-teman yang lain, ada yang perlu ditanyakan? Dari teman-teman yang lain? Aman, terkendali? Ya, kalau tidak ada saya lanjutin. Oke, silakan, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman saya ilmu ini sebetulnya masih belum penuh bisa merangkapnya. Makanya di dalam sholat, setiap sholat tahajud itu sudah sholat tapi kok perasaannya seperti biasa-biasa aja itu ya. Kira-kira apa yang belum tepat itu saja? Pertanyaan yang bagus sekali. Ustadz, saya Islam sudah lama nih. Ya, bahkan udah umur 70, 80 ya. Iya, Islam sudah lama Ustadz. Ya, sholat 5 waktu, tahajud, tapi kok rasanya itu masih biasa-biasa saja. Ya, ini sebetulnya yang akan kita capai itu rasa itu nanti, teman-teman. Ya, karena puncak semua ajaran agama, termasuk agama kita, adalah disempurnanya buah keimanan. Sempurnanya buah keimanan itu dalam bahasa Islam halawatul iman. Halawah itu manisnya, rasa lazatnya. Bahasa sederhananya kalau digituin teman-teman nggak paham. Maksudnya dapat rasa yang XXX
dari setiap menjalankan kebaikan agama kita. Teman-teman, kenapa semua kebaikan belum berbuah nyes di hati dan pikiran kita, di jiwa kita? Tahu nyes ya? Tahu nggak nyes? Ya. Yang teman-teman Pak Mohtar Jufri, ya, yang Sulawesi tahu nggak? Nyes tahu nggak? Nyes itu menggambarkan hubungan rasa diri hamba dengan kholik yang sudah terkoneksi dengan baik. Itu nyes kalau orang Jawa bilang ya. Nyes atau tembus, bahasa ilmiahnya terhubung, terkoneksi lewat kesempurnaan rasa dan kesadaran tadi. Ini belum akan dapat, teman-teman, walaupun profesor, walaupun syekh. Oke? Belum akan dapat ini kalau belum jernih tauhidnya. Kalau belum apa? Jernih tauhidnya. Nah, saya terjemahkan lebih dalam dikit. Oke, itu bisa jadi teman-teman belum paham. Manakala orang berbuat baik apapun bentuknya dan di hatimu dan pikiranmu masih kelihatan dirimu sendiri sebagai makhluk, dirimu tidak akan pernah mendapat rasa itu tadi. Mengerti? Yang benar diri harus duduk lillah, duduk ikhlas, duduk tauhid. Lillah itu menyadari diri ini ya dengan kesadaran totalnya, rasa totalnya disandarkan pada sumber sejatinya, yaitu Al-Khaliq, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, yaitu nama Allah dan 99 Asmaul Husna. Lewat rasa sadar tadi disandarkan ke sana. Sholatku milik Allah. Maksudnya selama kita sholat harus mendudukkan rasa dan sadar aku yang menanam Allah. Yang ngirim keinginan sholat pada diri kehambaanku Allah. Yang menggerakkan semua aktivitas dalam sholatku itu adalah Allah. Yang membuat gerakan sholat dalam diriku itu adalah Allah. Demikian juga zakat, puasa, haji, umroh, dan semua perbuatan baik. Kalau diri sudah terduduk seperti ini, berarti Allah yang maha tinggi, dirimu yang maha rendah, yang nggak ada artinya. Saat itu yang penguasa tunggal hati pikiranmu adalah Allah. Tinggal tunggu waktu akan dikucurkan rasa XXX dari Allah. Karena duduknya hatimu, pikiranmu sudah duduk pada lillahi ta'ala. Sudah duduk pada keikhlasan. Sudah duduk pada ketauhidan. Itu Pak Margono. Tapi itu proses. Itu proses. Semuanya butuh proses. Dah, itu aja Pak Margono ya. Bisa dipahami ya? Oke, dah. Itu saja, nggak usah dalam-dalam. Nanti insya Allah lama-kelamaan oleh Allah akan dibimbing step by step. Bifadlillah birahmatillah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan rasa itu tadi. Ya, di dalam rasa nanti ada satu lagi, rasanya rasa. Nah itulah namanya Nur Muhammad, itulah inti dari ruh. Kalau sudah masuk rosonya rosos yang suci, kesadaran yang suci, yang sudah tidak terkotori dengan selain Allah, masih wallah, itu sudah masuk bagian terinti dari ruh kita, Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad adalah yang paling dekat dengan Nurullah. Nurnya, Nurul Izzah, zatnya Allah. Nurnya zatnya Allah. Nah, seperti itu nanti gambarannya. Kita semua ingin menuju ke sini, tapi pinter dulu lah, yang pinter dulu, biar jadi orang nggak bodoh-bodoh. Ya, oke, dah, paham ya? Tuh, dah.
Ada satu lagi? Ada satu lagi? Saya Ustadz. Ya, mangga, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, merujuk pada Quran surat Al-Kahfi di ayat 109 kan, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Kan ilmunya Allah ini luas banget kan, Ustadz ya. Itu. Terkadang gini Ustadz, kita itu untuk menjadi diam bukan berarti diam nggak tahu apa-apa, tapi diam yang berilmu, diam yang soleh gitu, itu kan sulit ya Ustadznya. Kadang-kadang kita baru tahu sedikit, kita udah ngomong gitu. Nah untuk menjadi arif itu kan sulit banget tuh Ustadz, perlu banyak pelatihan gitu. Benar. Ini gimana sih Ustadz? Apakah kita terus zikir terus tingkatkan ibadah gitu, nanti dengan sendirinya itu akan terbentuk, atau harus bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang udah berhasil tauhid berarti dia sudah berhasil menguasai dirinya sendiri gitu kan Ustadz ya. Dan sudah mengenal siapa Tuhannya gitu. Kadang-kadang kita berbuat baik, kita masih menganggap diri kita itu kan berarti belum bertauhid. Belum sempurna tauhidnya. Iya, belum sempurna gitu tauhidnya. Kan kita menuju ke sana gitu untuk bisa sempurna tauhid kita kan Ustadz. Terus ada rasa seperti ini pernah dirasakan gitu ya. Mungkin kalau perasaan rasa cinta kepada orang tua itu kan rasanya itu kan tidak mungkin bisa terlupakan gitu ya Ustadz ya. Getaran cinta kepada orang tua. Terus kepada guru gitu ya. Notabene guru adalah yang memberikan ilmu gitu ya. Kadang kita akan selalu terngiang nih apa yang dikatakan guru gitu. Pasti itu akan membekas kalau benar-benar guru itu menyampaikan dari hati kan gitu ya Ustadz ya. Tapi kan kita terkadang lupa gitu bahwa sungguhnya kan yang memberi itu semuanya dari Allah. Nah, kenapa kita tidak bisa sepenuh rasa kita sama Allah itu loh Ustaz? Maksudnya kalau kita bisa seperti itu pada orang tua, kita bisa seperti itu pada guru, pada sesama gitu yang telah melakukan kebaikan sama kita. Kenapa kita agak sulit? Bukan nggak bisa, pasti bisa kan Ustaz ya. Agak sulit untuk rasa kita langsung ke Allah gitu. Allah lagi gitu, sampai dengan hati kita benar-benar damai gitu. Terima kasih. Oke, ya itu normatif, Novita ya. Itu normatif, normal, standar semua orang dalam karir spiritual, dalam agama apapun termasuk dalam agama kita seperti itu. Akan berangkat tangga demi tangga, tangga demi tangga. Benar salah, kepleset. Nah, itu sebuah proses gitu loh ya, harus melewati itu karena endingnya dalam spiritual Allah itu hanya pingin satu, meruntuhkan egomu yang dengan ego kamu sering mengambil hak-haknya Allah, ya apa tidak? Iya betul. Ayo akui saja. Yang dengan egomu kita ini sering merampok, nih bahasa kasar nih. Kenapa saya pakai bahasa kasar? Biar ingat ya. Iya, dikasih anak, dikasih istri, dikasih suami, istriku, anakku, suamiku. Zahir batinmu ngomong begitu. Lo berarti egomu sudah ngerampok miliknya Allah tah, haknya Allah tah. Ya apa tidak? Ya. Nah, benar ini tidak mudah. Nah, kalau mudah semua orang jadi orang ngetop semua di hadapan Allah. Jadi dibuat perjalanan spiritual sejalan umurmu sendiri oleh Allah. Dan Allah punya rahasia-rahasia di sini nanti. Walaupun ilmunya mungkin sudah paham, pancaran hidayah lewat ilmu mungkin sudah 25%, 30%. Tapi pancaran lebih dalam lagi, entar dulu. Allah juga punya step di situ. Gitu loh teman-teman. Dan ini semua benar-benar total permainannya Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita nggak bisa set jadi. Oh nggak bisa begitu. Urusan spiritual justru lebih rumit daripada urusan mencari kekayaan. Nyari kekayaan aja udah ruwet, apalagi nyari puncak spiritual, gitu loh, ngerti nggak?
Ya sama-sama rumitnya. Apa artinya? Karena pengendali di balik itu yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Gitu loh teman-teman. Orang pingin kaya aja stepnya panjang nggak? Nah, sekarang orang pingin sampai Allah, padahal sampai Allah tinggi derajatnya daripada kekayaan. Ya sama butuh step. Jadi naik turun kepleset benar lurus itu Allah sedang mengajarin diri kita bahwa kamu itu lemah, Novita. Kamu itu lemah, kamu itu nggak bisa apa-apa. Walaupun kamu ngotot bisa-bisa, walaupun kamu seakan-akan, kalau aku nggak nolong, tetap dirimu nggak akan mampu. Jadi semua kejadian, peristiwa dalam diri kita, anak, istri, suami, jabatan, dan seterusnya, sebetulnya bahasa kehidupan, bahasa hidup, bahasanya Al-Hayyu Al-Qayyum lewat sebuah peristiwa. Hanya alam hati pikirmu mampu nggak memahami itu. Yang masih kotor belum akan mampu memahami dengan baik. Step-step. Semakin jernih, semakin diberi kepahaman Allah lebih tinggi. Hanya gitu aja sebetulnya. Jadi yang sudah tinggi pun tidak ada hebatnya. Karena yang sudah tinggi pun menjadi tajam juga karena di situ peran Allah yang telah mempertajam pada orang itu. Jadi berarti orang itu nggak ada hebatnya, Pak. Ya apa enggak? Iya, betul. Nah, gitu loh. Dah, itu tentang step. Nanti kalau hati, nah Novia dan teman-teman sudah jadi, ya sudah jadi. Teman-teman sebagai anak melihat orang tua. Kalau masih kelihatan orang tuanya doang, Allahnya nggak lebih kamu lihat di hati dan pikiranmu, berarti dirimu belum jadi tauhidmu. Proses. Nah, sama juga orang tuanya ngerasa gede kepala. Semua menyangkut anak dirasa disayangi gue orang tua. Berarti baik anak maupun orang tua sama-sama masih gede kepala. Maksudnya belum mampu mengenali dirinya dan Tuhannya. Lah, yang sudah jadi tauhidnya anak melihat orang tua, zohirnya orang tua tah, bapak ibu tah, tapi yang menguasai dimensi zohirnya bapak ibu siapa? Yang berkuasa di dalam ruhnya bapak ibumu itu siapa? Allah. Nah, Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Khaliq. Dia yang ngasih makan anak, nyuapin anak, oke, mandiin anak, ya toh, ngasih uang jajan anak. Kalau sakit dia bagaimana? Sejatinya gerakan penguasa roh itu sendiri atau zohirnya kita, orang tua? Penguasa roh toh? Rahasia roh toh? Iya, betul. Ya apa enggak? Iya. Kalau dirimu sudah sampai di situ spiritualmu, sejatinya semua yang ngopenin dirimu, yang diistilahkan oleh kehidupan dan agama orang tua, aslinya yang ngopenin dirimu sendiri. Allah. Allah langsung. Cuman dirimu belum paham ini. Karena dirimu masih kejebak pada tampilan makhluk namanya orang tua. Melihatnya seperti itu toh. Hatimu belum sanggup nerobos roh lewat rasa sadarmu. Ada apa dengan roh? Roh itu siapa rahasianya? Allah. Nah, berarti Allah tah yang ngopenin diri kita ini. Maka kalau ada orang tua masih gede kepala, ngeroso yang ngopenin anakku, aku makhluk orang tua, dirimu belum ngerti Allah sama sekali. Dirimu terhitung orang tua yang masih gede kepala. Sama sekali siapa dirimu dan Tuhanmu, siapa anakmu dan siapa yang ada di dalam anakmu. Berarti Alillah, belum bisa ikhlas. Demikian juga anak, sama. Demikian juga orang tua, sama.
Bisa dimengerti maksudnya? Bisa dimengerti ini? Nah, dah. Itu butuh proses, Novita. Itu butuh proses. Nanti manakala ilmunya sudah oke, ya toh? Amalnya oke, istiqomahnya oke, itu oleh Allah. Yang buka siapa? Yang buka siapa? Allah. Dirimu bisa buka sendiri gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bisa kenapa nggak cepat dibuka aja? Nggak bisa. Dirimu akan mengikuti irama al-hayyu al-qayyum. Iya. Bahkan Nabi Rasul pun nggak akan bisa sama kayak kita. Tetap nunggu dari Allah. Karena yang buka nutup hati hanya penguasanya. Yaitu yang punya hati, yaitu Allah. Diri kita nggak bisa apa-apa. Clear ya? Yakin ini? Ya dah. Oke, kita lanjutin. Ustadz punten. Berarti kalau punten ya Ustadz, kayak kekasih waliullah gitu, terus kayak nabi gitu, berarti benar-benar udah merasakan cintanya Allah gitu ya, seperti apa gitu kan. Orang cintanya, katanya ada ulama bilang kan, katanya cintanya Allah itu melebihi cintanya orang tua kepada anak katanya. Berarti kan itu, aduh kayaknya nikmat banget itu ya Ustadz. Yang sudah merasakan ya, membayangkan yang sudah merasakan kasih sayangnya Allah yang ya spesial tadi. Orang kita aja dikasih disayang sekarang ini kayak gini masih belum bisa. Syukurnya masih sedikit gitu, apalagi kalau kita udah benar-benar sadar gitu ya Ustadz. Oke, ya itu sudah benar, itu sudah benar. Ya, nanti semakin dalam akan paham sendiri, akan dipahamkan oleh Allah ya. Oke, dah. Ya, sebetulnya kalau dirimu diberi paham oleh Allah, ya. Zahirnya orang tuamu itu sudah tidak kelihatan lagi. Karena yang dilihat oleh hatimu, pikiranmu, jiwamu adalah Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputi orang tuamu. Ya, demikian juga orang tua. Sudah tidak melihat sebatas pada dimensi zahirnya anak. Kalau orang tuanya sudah ahli tauhid, tapi yang dilihat siapa yang meliputi anak itu. Di situ ada ruh. Dan rahasia ruh adalah nurullah. Oke, yang punya nama Allah. Oke. Dah, di situ. Ini kita pengen jebol ini aja sebetulnya. Kalau rasulnya teman-teman udah bisa jebol ini, diperkenankan oleh Allah, ya sudah, teman-teman sudah dihitung orang yang kenal Allah, yang kenal Tuhanmu. Berarti Tuhanmu sudah tidak terhalang oleh dirimu sendiri, egomu. Sudah tidak terhalang oleh pahala. Sudah tidak terhalang oleh surga. Sudah tidak terhalang oleh apa semuanya. Ya, karena Allah sudah kamu bisa tajam. Kamu sadari dengan dalam lewat tampilan makhluknya. Seperti itu gambarannya. Ya, oke. Kita lanjutin teman-teman. Ya, Ustadz. Ya, oke. Terakhir yang lalu kita bicara tentang ini ya, posisi Khalik, posisi makhluk ya saat itu ya. Setelah itu kita pertanyaan-pertanyaan. Bismillah. Masih melanjutkan tentang pengenalan diri kita, teman-teman. Pengenalan diri kita sebagai dimensi makhluk dan mana dimensi Khalik masih berkaitan tentang itu. Karena ini harus paham benar. Kalau nggak paham, rewet di sini urusannya. Karena pentingnya pelajaran ini, pengajian tentang ini, maka Allah memancing dalam ayat Al-Qur'annya bagaimana? Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Sudah pada hafal tuh ayat ini? Pendek, populer sekali ini. Ya, nggak hafal Ustadz, dihafalin kalau hafal ya. Iya, ayat pendek aja nggak hafal. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Ya, masih ranah memilah mana Khalik, mana makhluk, mana peran Khalik, mana peran makhluk. Siapa yang memberi manfaat, siapa yang diberi manfaat, siapa yang meminit, siapa yang diminit, siapa pengendali, siapa yang dikendali.
Ini kalau nggak paham, kita nggak bisa syukur. Karena orang syukur harus mampu memahami delik dirinya sendiri dan Tuhannya. Ini kalau nggak paham, seseorang hamba nggak akan bisa duduk dengan kesempurnaan ikhlas. Karena ikhlas dibutuhkan kefahaman diri dan kholiknya. Dia mampu mendudukkan rasa sadarnya, hati dan pikirnya, hubungannya dirinya dengan kholiknya. Ini kalau tidak paham, seorang hamba nggak akan mungkin bisa mencapai titik tauhid yang sempurna. Karena tauhid yang sempurna harus berpondasi ilmu, faham tentang dirinya, dan dengan faham dirinya, bifadlillah birahmatillah akan diberi faham oleh Allah tentang Allah. Oke? Jadi yang memahamkan Allah tentang Allah siapa? Allah sendiri. Orang nggak bisa. Orang itu nggak bisa jelasin Allah tentang Allah itu nggak bisa. Kalau itu masih tekstual, qala Allah, qala Rasul. Itu masih katanya, tah. Itu masih katanya. Dia sendiri belum ngerti katanya melulu. Katanya Quran surat sekian, ayat sekian, tekstual. Itu masih teks. Hadis sahih ini halaman sekian, nomor sekian. Itu tekstual. Belum tentu hatinya dia ngerti, faham, kenal. Belum tentu. Ini urusan pengalaman ruhiyah. Oke. Nah, karena itu perlu secara syariat kita paham dengan pancingan Allah yang mancing wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah. Apa maknanya? Terjemahnya. Wa fi anfusikum kata Allah. Dan di dalam dirimu sendiri kata Allah. Allah berkomunikasi dengan kita semua anak manusia, dengan hambanya. Wa fi anfusikum. Dan di dalam dirimu sendiri. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak pikirkan, tidak kalian renungkan, tidak kalian pelajari, tidak kalian lihat, tidak kalian cermati, tidak kalian rasa, tidak kalian sadari, tidak kalian hayati, tidak kalian fahami, tidak kalian ngertini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Padahal dengan melihat apa yang ada pada dirimu, kamu akan menemukan jawaban semua dari siapa dirimu dan siapa di balik dirimu kok. Coba, begitu tegasnya Allah memberi PR, fakta kehidupan pada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun kata Allah. Dan semua apa yang ada dalam dirimu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Afala tubsirun. Kenapa kamu tidak lihat? Kenapa kamu tidak pikirkan itu? Renungkan itu. Rasa itu. Sadari itu. Tiap hari kamu hanya menggunakan. Hanya berlalu, mutar-mutar, berlalu. Tapi tidak ada rasa yang dalam tentang semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kamu bahkan tidak menyadari kerja itu yang sempurna dari mana, siapa. Kamu hanya menikmati, tapi tidak pernah ada rasa duduknya rasa dan sadar dari mana datangnya kenikmatan itu. Oke. Ya. Maka Allah bertanya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wah, ini pertanyaan heboh ini. Menurut saya ini pertanyaan yang heboh. Allah udah mancing dengan tegas gamblang sekali. Di hadis Rasul begini mancingnya. Rasul lebih tegas lagi. Teman-teman sudah hafal mungkin hadis ini sangat populer lah ya. Ya, langsung ke matan hadisnya. Tafakkaru fi khalqillah. Kan begitu toh hadisnya? Ya apa enggak? Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan kalian semua, hei anak manusia, hei jin, setan, iblis, pikir. Fi khalqillah, dalam ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang paling dekat ya dirimu sendiri. Jangan jauh-jauh dulu. Dirimu itu loh kamu lihat.
Kamu pikir, kamu renungi, rambutmu sampai ujung kakimu itu ada apa? Ayo, pikir, lihat, rasa, sadar, hayati, jiwai. Oke? Tafakkaru fi khalqillah. Diberi PR kita oleh Nabi kita, oleh Rasul kita, untuk memikirkan. Karena kalau tidak paham, kita nggak akan susah menemukan Tuhan kita. Gitu loh maksud Rasul itu. Maka harus kamu pikirkan dimensi kemakhlukan ini. Kenapa makhluk ada? Dari mana? Kenapa makhluk bisa merasakan fungsi-fungsi dalam dirinya? Siapa di sana? Ada apa? Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Oke, maka hadisnya dilanjutkan oleh Rasul. Tafakkaru fi khalqillah. Kalau kamu pikirkan, renungkan, cermati, hayati, jiwai, rasa, sadari tentang makhluk ciptaan Allah dan yang terdekat dirimu sendiri dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu kamu benar-benar pikirkan, renungi, maka kamu akan sampai kepada yang membuatnya. Oke, kamu akan sampai dengan yang membuatnya. Jadi untuk sampai kepada Khalik, kita harus paham posisi makhluk. Untuk sampai kepada Khalik, kita harus paham, harus ngerti, harus basic ilmu. Apa makhluk, siapa makhluk, dengan baik. Kalau tidak susah mendudukkan hati dan pikiran. Oke, maka Rasul perintahnya tafakkaru fi khalqillah. Yuk, pikir. Yuk, rasa. Yuk, sadari tentang kemakhlukan. Tentang ciptaan Allah. Dirimu dan seluruh alam semesta. Untuk apa? Mikirin makhluk. Biar sampai pada yang membuat makhluk. Gitu maksudnya Allah itu, teman-teman. Maka benar ada ungkapan. Kenal diri, kenal Allah. Itu sudah tidak terbantahkan. Walaupun ulama pada rame, ini hadis apa makalah ini. Nggak usah itu hadis ataupun tidak hadis. Dengan nalar kita saja, dengan tidak cerdas saja kita udah paham. Makhluk yang nggak paham tentang kemakhlukannya, dia tidak akan mungkin sampai kepada Kholiknya. Ini udah jelas, gamblang, tegas. Nggak usah cerdas-cerdas lah. Nggak usah cerdas lah. Apalagi cerdas. Nah, maka perintahnya tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan makhluknya Allah, ciptaan Allah. Nah, termasuk makhluk Allah kita sendiri. Harus kita pikirkan ada apa diri kita ini sejatinya. Nah, seperti itu. Kemudian ada rambu-rambu dari Rasul. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan sampai kamu mikirin zatnya Allah. Kenapa? Nggak akan mungkin sampai kita memikirkan zat Allah. Karena zatullah itu nurullah, berupa nur. Nurnya kayak apa? Ya nggak bisa dibahas. Tapi cukuplah kamu berpikir tentang makhluk, ciptaan, kemudian berending pada rasa, sadar, keyakinan, ini Khalik sumbernya. Ini Khalik, semua menyandar ke Khalik. Ya udah selesai. Sudah sampai situ aja udah hebat dirimu. Oleh Allah sudah diperkenankan sampai kepada Allah lewat rasa sadarmu, keyakinanmu, penjiwaan dan penghayatanmu, kefahaman dan pengertianmu. Bukan pada titik memahami Allah itu zatnya kayak apa ini. Nggak akan ada yang bisa. Satu manusia pun nggak akan ada bisa. Oke, nggak akan ada bisa sampai pada zatnya Allah kayak apa itu nggak dan tidak diperlukan. Cukup melihat makhluk kemudian sampai ke Khalik, ya sudah. Oke. Cukup teman-teman melihat kalau HP itu on, berarti ada setrum, ada sinyal. Ya sudah di situ, udah nggak terbantahkan lagi. Dalam konteks diri kita, ini mohon maaf. Kok hidung kita, rasa kita, kok bau-bau tidak enak, berarti ada kentut. Ya udah cukup situ aja. Sudah menghantarkan keyakinan, rasa dan sadar. Berarti kentut ada. Berarti sinyal dan setrum itu ada. Begitu, teman-teman. Sama kayak kita. Dah. Oke. Ini ayat tentang tafakkaru hadis tentang tafakkaru fi khalqillah dan ayat tentang wa fi anfusikum afala tubsirun. Sekarang kita lihat ayo diri kita.
Kita lihat, ada apa diri kita sebetulnya? Kita punya yang namanya jantung. Ya, semuanya tahu. Mahua jantung. Ya, apa itu jantung? Semua tahu. Ya, jantung ini fungsinya apa yang kita tahu, teman-teman? Jantung dalam diri kita ini loh, fungsinya apa? Fungsinya memompa darah. Duk, 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 duk. Memompa darah. Oke. Dan teman-teman harus tahu, jantung kita yang diberikan oleh Allah, oleh Khalik pada diri kita, kemakhlukan kita, itu luar biasa karena dia sehari semalam berdetak kurang lebih 100.000 kali. Tuk, 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 tuk. Oke. Dan dia harus memompa kurang lebih 5 liter darah dalam setiap detik, setiap menit. Tahu saya dulu. Ayo, setiap menit 5 liter darah dalam tubuh harus dipompa, harus menyebar ke seluruh bagian tubuh. Tuk, 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 tuk. Bayangin, sehari semalam kurang lebih 100.000 detakan. Pertanyaan saya, jantung itu makhluk apa Khalik? Jantung kita itu loh, itu makhluk apa Khalik? Ayo semuanya, jantung ini makhluk apa Khalik? Makhluk. Dia dibuat. Yang buat siapa? Khalik. Khalik itu pencipta. Nama lain pencipta Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang punya nama Allah. Yang punya nama 99 Asmaul Husna. Oke. Pertanyaan berikutnya. Jantung itu makhluk. Yang buat Khalik. Yang memanage dia duk 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 terus itu siapa itu? Siapa itu? Tolong dijawab. Siapa yang membuat jantung kita semua duk duk tuk 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 sehari semalam 100.000 kali itu siapa? Sehari semalam 100.000 kali tuk 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 sehingga darah berputar ke seluruh tubuh. Itu siapa? Kerjaannya siapa? Khalik. Emang jantung bisa sendiri tanpa Khalik begitu tak? Emang jantung yang makhluk bisa berfungsi tanpa Khalik? Bisa apa tidak? Tidak bisa dong. Bagaimana kita? Jantung yang makhluk, fungsi jantung dibuat oleh Khalik, fungsinya pun langsung dikendalikan oleh Khalik. Kayak gitu ngerasa Tuhanmu jauh, nggak pinter banget oh ya. Ya Allah, Tuhan kok jauh? Jauh apanya? Oke. Yakin kalau yang membuat jantungmu berdetak itu Al-Khalik? Yakin apa tidak ini? Yakin. Yakin semua? Yakin. Sekarang kalau saya tanya sederhana, dengan cukup merasakan dan menyadari fungsi jantung, adanya jantung, sistem jantung, duduk dirimu ngerasa di situ, nyadar di situ. Dirimu ketemu Tuhanmu apa tidak? Diri kita ketemu Tuhan kita apa tidak? Ketemu. Mengerti maksud saya? Tapi umumnya orang sadar apa tidak? Tidak. Umum orang mampu duduk pada rasa ini, sadar ini, sehingga dihayati, dijiwai, dan menjadi alat untuk sampai kepada Allah. Kebanyakan orang sadar apa enggak? Enggak. Kebanyakan orang tidak sadar. Ini fakta apa mitos? Fakta. Merasakan tapi tidak menyadari.
menikmati tapi tidak menyadari sumbernya siapa, kerjaannya siapa, ini afalnya siapa. Bahasa kasarnya lagi, diberi nggak ngerasa diberi. Nah, kalau diberi nggak ngerasa diberi itu namanya lalai apa tidak? Lalai. Maka orang untuk kenal Allah, untuk ngerti Allah, untuk faham Allah, untuk sampai Allah, butuh ilmu ini apa tidak? Butuh dong teman-teman. Dirimu jadi profesor fikih sekaligus, profesor fikih, tapi nggak paham dirimu sendiri, ya Allah, Tuhanmu akan tertutup oleh ilmu fikihmu. Paham apa tidak? Paham. Percaya apa tidak, wes? Ya. Nggak percaya boleh keluar dari ruangan ini deh, ya. Sesuatu yang langsung bisa dirasakan fakta kok. Masa masih mau disangkal aja? Dengan apa kita menyangkal? Nggak bisa. Iya apa enggak ini? Iya. Arti sejatinya sederhana toh, ilmunya juga sebetulnya. Loh, ternyata untuk ketemu Tuhan kita bisa dengan kita lihat jantung kita duk-duk Allah. Begitu nyadar itu perbuatan Al-Hayyu Al-Qayyum yang liputi diri kemakhlukan kita. Itu perbuatan Al-Khaliq. Masya Allah. Di situ kita bisa bertauhid. Di situ kita bisa bertemu Tuhan kita lewat rasa sadar kita. Oke. Itu Jan. Terus pertanyaan berikutnya, bisa nggak kita hidup tanpa jantung? Bisa. Bisa apa tidak? Ya tidak bisa. Bagaimana caranya? Ya, nggak bisa teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya. Bisakah dirimu mengendalikan jantungmu? Yang bisa, saya akan berguru saya. Kalau bisa, tolong perintahkan pada jantungmu. Jantungku tolong berhenti 5 menit saja. Nggak akan bisa. Tidak ada yang bisa. Kenapa? Karena pengendalinya bukan diri kemakhlukanmu, tapi pengendalinya adalah rahasia yang di dalam roh, yang roh melimu, sang rahasia itu juga meliputi dirimu. Itulah dia Khalik kita. Itulah dia Al-Hayyu Al-Qayyum yang liputi diri kita. Khalik, ya. Sadar tak gak sadar, monggo. Kita mau sadar ya Allah tetap dekat dari makhluknya. Mau nggak sadar ya Allah tetap dekat. Mengerti gak? Paham ini semuanya? Paham? Ya, dah. Jadi dengan memahami, mengerti, menyadari dan merasa tentang roh saja, tentang jantung saja, sudah akan menghantarkan sampai kepada Khalik kita, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang punya nama Allah, yang punya kehidupan. Ya, oke. Setelah jantung apa? Ada paru di sana. Ya toh, paru. Tahu paru semua ya? Ya, kalau parunya ayam yang sering kita beri itu loh ya. Dibeli, digoreng itu loh. Ya, itu paru ayam. Paru itu fungsinya untuk apa? Menyalurkan oksigen, ya, O2. Ya, oksigen dari luar dimasukkan ke dalam. Ya toh? Paru. Kemudian nanti yang apa namanya? Karbon dioksida atau CO2 yang dari dalam darah, yang bekas-bekas dari limbah metabolisme itu dikeluarkan lewat napas dan diganti dengan yang baru, yang seger, yang mengandung oksigen. Nah, pertanyaan saya, paru itu makhluk apa Khalik? Makhluk. Yang buat paru Khalik. Yang menjalankan sistem paru-paru,
Yang konon menurut penelitian kedokteran ilmiah modern, paru-paru punya saluran yang panjang sekali. Konon kurang lebih 2000 km muter-muter untuk nyebarin oksigen ke seluruh tubuh kita lewat nafas itu. 2000 km. Coba, sini Surabaya baru 1000 km. Kalau 2000 kilo dari Jakarta Aceh kali ya. Ya, 2000 km saluran yang kecil yang menyelimuti ke seluruh tubuh. Paru-paru. Pertanyaannya, yang mengendalikan sistem itu siapa? Khalik. Siapa Khalik itu? Tuhan kita. Al-Hayyu Al-Qayyum yang punya Asmaul Husna. Oke. Bisa dimengerti? Pertanyaan berikutnya. Siapa yang mendapatkan manfaat dari paru-paru? Makhluk. Diri kehambaan kita. Siapa yang mendapatkan kemanfaatan dari jantung? Diri kehambaan makhluk. Berarti hubungan Khalik dan makhluk dalam konteks ini bisa tidak dipisahkan, teman-teman? Tidak. Tidak bisa. Bagaimana cara memisahkan? Jadi satu. Bagaimana cara memisahkannya? Bagaimana? Bagaimana cara memisahkannya? Oke. Bisa dirimu memerintahkan jantungmu, parumu tanpa Khalik? Tidak bisa. Bisa. Perintahkan, tolong perintahkan jantung saya dong. Paru-paru saya atau jantungmu sendiri, parumu sendiri. Nggak akan digubris oleh jantung dan parumu. Kata jantung dan parumu, saya hanya taat kepada Tuhanku. Saya hanya taat kepada Tuhanku. Tuhan paru-paru, Tuhan jantung. Tuhannya jantung dan Tuhannya paru-paru. Yang itu juga Tuhanmu. Jadi jantung dan paru hanya menjalankan tugas, hanya tunduk, hanya patuh, hanya sujud kepada Khaliknya. Hanya kepada zat hidup yang merintahkan dia. Khaliknya jantung dan paru juga Khalik diri kita sendiri secara utuh. Gitu loh, paham apa tidak ini? Mengerti apa enggak? Masih ragu dah? Masa Allah jauh sih? Nggak paham teman-teman. Ini ya Allah, ya Allah. Ini kebanyakan belajar pahala ini ya. Nggak pinter-pinter ya. Ya Allah, ya Allah. Ya, ini mitos atau fakta? Ya, ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Satu orang pun nggak akan ada yang mampu membatah di alam semesta ini. Emang faktanya pembuatnya Khalik, Al-Hayyu Al-Qayyum, pemilik nama Allah. Yang mengendalikan ya Allah juga, yang memberi manfaat ya Allah. Kita pada posisi diberi manfaat. Kita pada posisi diberi manfaat. Manfaat jantung, manfaat paru. Oke. Jadi yang memberi manfaat Khalik, yang diberi manfaat kita. Mohon maaf ini ada yang berisik, anak-anak mohon di mute biar tidak mengganggu konsentrasi saya. Ya, yang punya anak mohon di mute. Ya, oke, makasih. Ya, dah itu tentang paru. Berarti kalau teman-teman masuk ke parunya sendiri, menyadari, merasa, bisa nggak sampai Tuhan kita? Bisa. Kenapa? Enggak. Ayo, kenapa enggak? Berarti untuk sampai pada Allah sebetulnya susah apa enggak kalau udah paham ilmunya, udah ngerti ilmunya? Enggak. Susah itu karena kebodohan kita, teman-teman. Apa-apa kalau bodoh itu susah. Paham? Makanya saya tanya, susah apa mudah untuk ketemu
Tuhan kita. Dengan duduk pada jantung, dengan duduk pada paru. Itu saja rasa sadar kita sudah sampai kepada Al-Khaliq, Al-Hayyu, Al-Qayyum yang mengendalikan semua sistem diri kita lewat rasa sadar tadi. Paham? Mengerti? Ya, itu jantung, itu paru. Ya toh? Bisa dimengerti? Paham? Berarti jantung itu nikmat Allah yang luar biasa apa tidak? Jawab. Semuanya luar biasa. Ya. Paru-paru luar biasa. Tapi hal yang luar biasa ini banyak diabaikan oleh umumnya orang karena belum mampu duduk memahami makhluk diri dan memahami kholiknya. Karena siapapun akan susah mengenali kholiknya kalau tidak mengenali dirinya. Karena kholik dan makhluk itu timbal balik. Tahu timbal balik. Kholik yang mencetak, makhluk yang dicetak. Kholik yang memberi manfaat, makhluk yang diberi manfaat, dan seterusnya. Oke. Saking hebatnya, nikmatnya Allah ini semua. Maka Allah kadang, mohon maaf, teman-teman pernah membaca surat Ar-Rahman, ya? Ar-Rahman ya? Tahu surat Ar-Rahman? Ya. Coba teman-teman baca surat Ar-Rahman. Begitu indahnya, tapi juga begitu nonjoknya. Dalam satu komunikasi, satu surat pendek, Allah selalu nanya ulang pada diri kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Diulang 31 kali. Ini berarti angka 31 punya rahasia besar nih bagi orang yang mau menggali. Diulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kamu merasakan manfaat jantungmu, tapi nggak pernah duduk pada pemilik jantung, penggerak jantung. Kamu mendapatkan fungsi parumu, tapi kamu nggak pernah merasa menyadari siapa yang parumu. Kamu tidak pernah merasa menyadari siapa yang memberi manfaat di situ. Maka Allah tanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kebaikanku mana lagi yang selalu kamu dustakan? Kamu saya kasih makan, minum, selalu tidak bersyukur. Kamu saya kasih anak, istri, selalu tidak bersyukur. Kamu saya kasih jantung, paru, dan semua sistem tubuhmu, selalu tidak bersyukur pada aku kok. Selalu tidak bersyukur pada Allah itu, maksudnya diri kita tidak mampu merasakan ini sumbernya Allah. Tidak mampu menyadari ini sumbernya Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang selalu meliputi diri kita. Yang selalu mengucurkan kebaikannya pada diri kita. Lewat sistem diri kita. Kayak gitu dibilang Tuhannya jauh. Masya Allah. Kayak begitu susah menemui Tuhannya. Emang Tuhan di mana kok susah ditemuin? Allahmu di mana tempatnya kok susah nemuin? Kholikmu di mana memang kok susah kamu temuin? Nggak bisa tak melihat jantungmu, parumu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Semua itu milikku. Semua saya manage. Semua saya buat untuk kebaikanmu. Gak paham saja kamu, kata Allah. Dablek kamu, kata Allah. Oke. Gak ngerti semua. Itu milikku semua. Itu kebaikanku semua. Kenapa kamu gak nyadar-nyadar? Kenapa kamu gak ngerti-ngerti, kata Allah. Kenapa kamu nggak paham-paham? Kenapa kamu nggak nyadari kalau di situ aku, di situ Tuhan
Tuhanmu. Di situ kebaikan Tuhanmu. Kapan duduknya syukurmu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dikit lagi nanti Allah ngomong apa? Allah nanya lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai 31 kali. Coba sebuah komunikasi antara dua orang dalam satu pembicaraan. Selalu Allah nanya, kok kamu selalu nggak paham, nggak ngerti aku? Ngomong dikit lagi, diulangi lagi oleh Allah. Mana lagi yang kamu tidak pahami dari aku? Begitu terang benerangnya aku, begitu terang benerangnya peranku pada dirimu. Kenapa hatimu dablek terus? Kenapa pikiranmu buntu terus? Nggak bisa lihat hal yang terang benerang ini. Kenapa aku selalu kamu tinggalkan? Kenapa aku abaikan? Kamu menikmati tapi tidak menyadari dan merasa sumber dari kenikmatan itu. Kamu mendapatkan tapi tidak pernah merasa dan menyadari sumber dari apa yang kamu dapatkan itu. Selalu kasusnya seperti itu, kata Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kebaikanku mana lagi yang selalu kamu dustakan? Ini kamu dustakan, ini kamu dustakan, nanti sono kamu dustakan. Semua isinya hanya kedustaanmu semua pada diriku, kata Allah. Kamu nggak sanggup mendudukkan hati dan pikirmu, tak, ini engkau ya Allah. Tak, ini engkau ya Allah. Yang ada kamu hanya euforia, menikmati kenikmatan itu. Dan hatimu kosong dari aku, pikiranmu kosong dari aku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Allah. Coba komunikasi dua orang dalam satu majelis dengan nada yang sama. Kok ente selalu iya tidak mengerti aku? Kok ente selalu iya mengingkari kebaikanku? Kalau mengingkari kebaikannya Allah, ya otomatis Allah ikut diingkari. Peran dari kebaikan tadi udah otomatis. Maka pantas kalau Allah menginformasikan wa qalilan ma tashkurun. Wa qalilun ma tashkurun, kata Allah. Sedikit dari kalian yang syukur pada aku. Syukur mulutnya doang, alhamdulillah. Lumayan tapi hatimu, pikiranmu nggak hudur ke Al-Khaliq, Al-Hayyu, Al-Qayyum yang meminit jantungmu, yang meminit parumu kok. Oke. Bisa dimengerti. Pertanyaannya Allah paham nggak itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kebanyakan kita ndablek. Kebanyakan kita selalu melalaikan kebaikannya Allah yang tidak pernah berhenti sekejap pun, senafas pun dalam diri kita. Maka Allah begitu getolnya dengan pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kebaikan mana lagi? Kebaikanku yang kamu dustakan, yang kamu ingkari. Semua yang kamu rasakan, semua yang kamu nikmati, hatimu dan pikiranmu benar-benar tidak sanggup hadir kepada siapa sumber yang memberi kebaikan tadi kok. Bahkan dirimu ngerasa sok, nih gue sholat, nih gue sedekah, nih gue ngopenin anak, nih gue ngopenin orang tua, nih wis lanjutin sendiri. Masya Allah, begitu gedenya kepala ini orang. Kenapa hati pikirmu tidak duduk? Bifadillah, birahmatillah. Allah menghendaki aku bisa sholat. Sehingga sholat menjadi nikmatnya pada diriku. Sehingga sedekah menjadi nikmatnya pada diriku. Sehingga ngopenin orang tuanya menjadi nikmatnya pada diriku. Sehingga orang tua ngopenin anak menjadi nikmatnya dirinya pada diriku. Sehingga belajarnya menjadi nikmatnya dia pada diriku. Sehingga kerjanya menjadi nikmatnya pada diriku. Kenapa hatimu nggak duduk seperti itu? Kenapa pikiranmu nggak duduk seperti itu? Mendudukkan Tuhanmu, Khalikmu,
Hayyu Al-Qayyum, pemilik Allah sebagai sumber kehidupanmu dan dirimu menjadi pihak yang diuntungkan oleh Al-Khaliq, pihak yang diberi manfaat oleh Al-Khaliq, pihak yang diberi kebaikan oleh Al-Khaliq. Kapan hatimu, pikirmu duduk yang tulus di situ? Kapan? Puluhan tahun Islam masih gede kepala terus. Gua, gue. Tidak bisa mengganti gue itu lillah. Milik Allah, sumbernya Allah. Tidak bisa mengganti rasa gue itu diganti dengan ini sumbernya Tuhanku. Bisa tidak mengganti itu? Kalau mau cepat sampai Allah, akunya makhluk harus sudah pelan-pelan dikikis. Biar egomu tidak gede. Sehingga yang besar, yang maha besar Tuhanmu, yang menguasai dirimu lewat alam rohmu. Dan dimensi kemakhlukkanmu hanya mendapat percikan kemanfaatan dari Al-Hayyu Al-Qayyum. Dengan manajerialnya Al-Hayyu Al-Qayyum. Diri harus duduk manis di situ. Biar Allah tidak bertanya lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi, kebaikan mana lagi dariku yang selalu kamu dustakan. Rizki kamu dustakan. Kerja ngerasa yang nyari duit dirimu sendiri. Aku tidak pernah kamu libatkan saat kamu nyari duit. Saat kamu diberi duit pun ngerasa yang memberi duit itu bosmu, atasanmu, dan hati pikirmu sama sekali tidak ada rasa yang memberi rizki. Ar-Razik, Tuhan yang membagikan rizki lewat bosmu tadi, sama sekali tidak ada kok di hatimu begitu kok. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi? Semua kamu dustakan. Semua hatimu tertutup dari aku, kata Allah. Nyari duit tertutup, nerima duit tertutup, ngopenin anak tertutup, ngopenin orang tua tertutup, sholatmu tertutup dari aku, ngajimu tertutup dari aku, baca Qur'anmu tertutup dari aku, kerja dari aku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kebaikanku yang mana yang kelihatan di hatimu, di pikiranmu? Kebaikanku yang mana yang kamu rasa, kamu sadari itu sumbernya aku, Tuhanmu? Kok semua berhenti pada gedenya kepalamu itu? Pertanyaan Allah keras loh teman-teman ini. Ini kalau kita nggak sanggup melewati ayat ini, susah sampai pada Allah teman-teman. Yang ada hanya gede kepala doang kita kok. Gede kepala dengan pinternya, gede kepala dengan kesuksesannya. Oke, gede kepala dengan ibadahnya sama aja itu. Gak ada gunanya di mata Allah. Oke, gede kepala dengan cantiknya, gantengnya, karirnya, suksesnya. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kamu nggak melihat aku, kata Allah? Kenapa aku nggak kamu lihat? Kenapa aku tidak kamu posisikan raja di hatimu dan pikiranmu? Sebagai pengirim ini semua tadi. Sumber ini semua tadi. Begitu kotornya ke hatimu, pikiranmu. Katanya la ilaha illallah. Tapi hatimu, pikiran sesuatu selain aku kok. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah nanya dengan nada yang sama. Kenapa? Karena kebanyakan makhluk lupa akan kholiknya. Karena kebanyakan makhluk lalai dari kholiknya. Karena kebanyakan makhluk mengingkari kholiknya dan peran kholiknya pada dirinya. Faham? Mengerti ini? Begitu kerasnya Allah pada diri kita dengan pertanyaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah, ini kalau dibahasakan Jawa kasar sekali. Tapi enggak lah, enggak
curiga saya. Ya, ya Allah, apa yang kamu tidak? Dah. Oke, lanjutin sendiri. Lanjutin sendiri. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai sholat aja loh. Sholat aja. Tidak justru ketemu Tuhannya, tapi tambah menjadi kebanggaan diri. Masya Allah. Semakin nggak pinternya. Oke, menjadi kebanggaan diri, menjadi bangga dan surga, masya Allah. Nggak apa-apa lah, itu proses. Ya, biar belajar lebih jauh. Ya, dah itu satu jantung, yang kedua paru-paru. Ya, oke. Dimensi yang penting kita di dalam tubuh apa lagi selain jantung, paru-paru? Ginjal. Ya, teman-teman tahu ginjal ya? Ya, ginjal itu tahu semua karena udah sekolah semua. Ginjal itu fungsinya ya menyaring limbah-limbah metabolisme tubuh. Limbah disaring. Maka kalau ginjal itu rusak, ya repot urusannya. Ya, pertanyaannya, ginjal itu makhluk apa kholik? Ginjal itu loh, makhluk apa kholik? Teman-teman, ginjal itu makhluk apa kholik? Makhluk. Dibuat, dicetak. Yang buat ya kholik. Ya Allah. Yang punya nama Allah. Ya Al-Hayyu Al-Qayyum. Zat yang punya sifat hidup yang meliputi makhluk itu sendiri. Yang menjadi rahasia roh. Ya, ginjal. Dicetak oleh Al-Khaliq. Yang memberi manfaat kepada diri kita lewat fungsi ginjal. Itulah dia Al-Khaliq. Masih ngerasa Tuhan jauh? Ya Allah, Tuhan jauh. Ya, oke, dah. Itu proses spiritual, teman-teman. Dah, lanjutin sendiri. Apalagi setelah ginjal? Banyak. Oke. Apalagi? Kulit ya. Wah, kulit ini luar biasa juga. Semua luar biasa. Kalau dibahas luar biasa semua. Kulit ini teman-teman, dalam penelitian ilmiah terbaru, setiap hari kulit kita ini diperbaiki oleh Allah. Karena setiap hari setelah diteliti oleh ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, kulit kita ini ada kurang lebih 15 miliar sampai 17 miliar sel-sel kulit yang rusak diganti oleh Allah. Tapi saking kecilnya tidak bisa kelihatan oleh mata kita. Diganti tiap hari. Ada pergerakan ternyata. Di setiap hari itu kita itu sebetulnya kelihatan semakin tua, tapi enggak kedeteksi oleh mata. Ya, karena sel-sel kulit rusak diganti lagi. Yang ganti setiap hari ada kurang lebih 17 miliar sel kulit dan diganti dengan hal yang baru, tapi matamu nggak mampu melihat. Ini pekerjaan siapa ini? Pekerjaan siapa? Siapa pelakunya ini? Pelakunya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Pelakunya adalah Al-Khaliq yang memanage makhluknya, yang membuat dan yang mengendalikan makhluknya. Itulah dia, pemilik nama Allah yang menguasai roh kita, yang menjadi rahasia roh kita. Oke. Bisa dimengerti ini? Bisa difahami insyaallah? Apalagi di dalam diri kita? Indra, panca indra. Oke, kalau dibahas satu-satu panjang. Umum saja, saya bahas umum saja. Panca indra, 5 indra yang kita sudah tahu semua. Itu tentunya kita sudah paham. Itu makhluk dibuat oleh Khaliq. Dibuat oleh Al-Hayyu Al-Qayyum. Dibuat oleh pemilik nama Allah dan 99 Asmaul Husna. Oke, pertanyaannya. Siapa yang memanage? Siapa sumber fungsi dari indrawi kita? Jawabannya pasti ketemu. Jawabannya siapa? Jawabannya siapa? Khaliq. Jawabannya
Khalik. Tidak ada lain lagi. Pemanage indera kita adalah Khalik. Apa buktinya Ustadz? Buktinya ini fakta. Saat dirimu mati, semua inderamu tidak berfungsi sama sekali. Matamu tidak bisa melihat. Hidungmu tidak bisa mencium. Mulutmu nggak bisa ngomong satu huruf pun. Oke. Alam rabamu tidak berfungsi sedikit pun. Berarti saat dirimu bisa ngomong, melihat, mencium, meraba, mendengar, itu ada siapa? Jawabannya tidak susah sebetulnya. Jawabannya tidak susah sebetulnya. Sumbernya dari roh. Roh dikuasai oleh nurullah. Dikuasai oleh yang punya nama Allah. Berarti semua fungsi indera kita sumbernya dari roh, roh dari Allah. Berarti Raja pembuat mata, telinga, mulut, penciuman, peraba yang buat ya Al-Khaliq, Al-Hayyu Al-Qayyum, pemilik nama Allah yang memfungsikan bisa berfungsi normal indrawi itu juga Tuhan kita. Dari mana sumber omongan kita? Dari Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah membuat kita bisa berkalam. Allah membuat kita dan Allah membuat perkataan kita, kalam kita. Allah membuat mata kita, Allah juga memancarkan sifat basornya kepada mata kita. Bukan kita bisa melihat tanpa Allah, mata tidak bisa melihat tanpa pancaran sifat basornya Allah. Nggak percaya, lihat itu orang mati. Maka kalau matamu bisa melihat, sebetulnya bagi para ahli makrifat, dia bisa duduk ketemu Allah lewat fungsi matanya, set ketemu Khaliknya. Lewat fungsi pendengarannya, set ketemu Khaliknya. Lewat penciumannya, set ketemu Khaliknya. Lewat pembicaraannya, set ketemu Khaliknya. Lewat perabanya, set ketemu Khaliknya. Lewat rasa dan sadarmu. Semua fungsi indramu sumbernya roh. Roh dikuasai Allah. Berarti semua sumbernya Allah dong. Mau dari mana lagi? Karena semua dibuat Allah. Karena semua sumbernya Allah. Maka Allah bilang lahu mulkus samawati wal ard, kata Allah. Bagi Allah kekuasaan seluruh yang ada di alam langit bumi seisinya. Termasuk dari diri kita. Berarti kekuasaan fungsi mata, telinga, mulut, dan seterusnya dari indrawi kita. Sumbernya, penguasanya adalah yang punya nama Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum. Kita, pencipta kita. Kita tidak bisa ngomong tanpa pancaran kalamnya Allah. Tidak bisa. Bisa enggak kita mendudukkan hati dan pikiran lewat penglihatan, pendengaran, peraba, pembicaraan, penciuman, masuk ke rasa, masuk ke kesadaran, sehingga ketemu sumbernya. Sumbernya lahu mulkus samawati wal ard. Penguasa, raja, langit bumi seisinya. Itulah dia. Itulah dia di balik rahasia roh. Itulah Tuhan kita. Itulah pemilik nama Allah. Itulah Al-Hayyu Al-Qayyum. Itulah yang selalu nanya pada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan semua yang ada dalam dirimu enggak kamu pikir tah? Enggak kamu lihat tah?
nggak kamu jiwai tah, nggak kamu sadari tah, nggak kamu ngertinin tah. Itu semua sumbernya dari aku. Itu semua sumbernya dari aku, bro, kata Allah. Gitu loh teman-teman. Itu sumbernya gue. Dirimu kok dablek-dablek banget ya? Suruh nyadari bahwa ini miliknya Allah aja kok rawat toh ya. Suruh nyadari, suruh ngerasa ini dibuat oleh pemilik nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Khaliq. Ini sumbernya dari sono, yang membuat dia, yang memanage dia, berarti yang memberi manfaat dia. Kenapa dirimu susah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kebaikan Allah mana lagi yang akan kamu selalu dustakan? Diberi rizki nggak ngerasa diberi rizki, diberi nikmat nggak ngerasa diberi nikmat, semua selalu kamu abaikan. Kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini Allah bertanya tentang implementasi real hati kita, hubungannya dengan Allah, bukan kefahaman, bukan. Ini laku yang ditanya Allah tuh laku, keadaan hatimu, pikiranmu, jiwamu. Ngerti tidak perbuatan Allah pada dirimu? Sadar kagak itu sumbernya semuanya Allah. Maka muncul pertanyaan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cuman yang diajak ngomong nggak paham-paham. Gede kepala melulu. Coba 31 kali Allah bertanya. Kayak saya ngomong dengan 2 orang. Terus yang saya ajak ngomong, dikit-dikit ngomong, kok kamu begini, kok kamu begini. Wah itu Masya Allah. Berarti kita benar-benar dableknya ampun. Nggak bisa memahaminya Tuhan kita ini loh. Ampun banget kita ini. Saking ampunnya maka muncul fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saat kamu menanam padi, jagung, kedelai dan seluruh tanaman, sebetulnya yang nanam dirimu apa aku, kata Allah. Antum tasra'unahu am nahnu zari'un. Saat kamu nanam itu sejatinya yang nanam dirimu atau aku, kata Allah. Oke, kamu nyangkul. Oke, kamu nyemprot. Yang jalanin kamu nyemprot siapa? Nyangkul siapa? Yang jalanin kamu nanam siapa? Khalik. Maka pertanyaan Allah, loh, kalau kamu nanam, hei manusia, nih para petani. Kalau kamu nanam, sebetulnya yang nanam kamu makhluk atau aku yang menguasai dirimu, makhluk. Dijawab sendiri oleh Allah. Sebetulnya Allah ini pertanyaan yang luar biasa hebatnya. Antum tasra'unahu am nahnu zari'un. Yo, kalau kamu nanam, sebetulnya yang nanam kamu apa saya, kata Allah. Bukankah kamu hanya saya gerakkan? Semua sumber gerakanmu adalah dari aku. Maka hakikatnya berarti yang nanam aku. Hakikatnya yang ngasih rezeki kamu, aku. Aku hanya menjadikan sebab akibat dirimu nanam dan kemudian yang memberi buah ya aku juga. Jadi semuanya aku sebetulnya. Aku hanya minta dirimu makhluk menyadari ini sumbernya Tuhanku. Aku tuh hanya minta itu, kata Allah. Aku hanya pingin duduknya hatimu, pikirmu, rasamu, sadarmu, ini sumbernya Allah. Tenagaku ini sumbernya Allah. Dayaku ini sumbernya Allah. Yang menghidupkan apa yang aku tanam ini ya Allah. Tanaman tumbuh dari kecil, besar, berbuah. Itu perbuatannya Allah. Ada buah kecil, besar, sedang. Ada mati. Itu perbuatan Allah. Setelah berbuah saya makan. Ini berarti nikmatnya Allah. Setelah saya makan, semua sistem tubuhku itu pun yang ngatur Allah. Itu semua perannya Allah. Berarti 1 detik pun Allah tidak pernah lepas perannya dari diri kita dong.
Tidak pernah sedetik pun Allah lepas dari diri kita. Baik perannya maupun peliputannya Al-Hayyu Al-Qayyum. Salah diri kita saking nggak pinternya, saking dableknya, saking nggak fahamnya dirinya, hubungannya dengan Khaliknya. Makhluknya nggak faham tentang Khaliknya. Maka nggak ngerti terus kebaikannya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi yang kamu dustakan? Semua kamu dustakan. Ini bahasa Jawanya saking jengkelnya. Itu saking jengkelnya. Bahasa Jawa tapi perumpamaan. Ini diajak ini nggak paham, nggak ngerti melulu. Gede kepala melulu. 31 kali Allah bertanya dengan nada yang sama. Apa maksudnya? Kebanyakan orang itu dablek. Kebanyakan orang melalaikan Tuhannya dan peran Tuhannya. Karena melalaikan Tuhannya dan peran Tuhannya berarti kebanyakan orang tidak syukur. Maka Allah bilang, wa qalilan ma tashkur. Dikit sampai sholatmu aja kamu jadikan sombong. Sampai ibadahmu menjadi bahan kesombongan. Aku sudah taat kepada Allah. Keren banget. Kenapa hatimu enggak duduk? Alhamdulillah suwun ya Allah. Engkau sudah menghendaki hamba taat padamu ya Allah. Suwun ya Allah. Dengan hidayah, taufik, inayahmu, dengan daya kekuatanmu, dengan apalah ridhomu, fadlmu, rahmatmu. Engkau menjadikan hamba orang yang bisa menjalankan ketaatan padamu. Suwun ya Allah. Yang dibesarkan Tuhannya, dirinya menjadi posisi yang diuntungkan. Itu yang benar. Jangan sok ngerasa gede kepala di hadapan Tuhan. Katanya Allahu Akbar. Kok masih gede-gede kepala banget? Bagaimana? Allahu Akbar itu makhluk duduk zero, Khalik duduk sempurna dalam kebesarannya. Karena yang mencetak makhluk Khalik, yang makhluk Khalik, kebaikan Khalik pada makhluk sebagai bentuk nikmat harus dirasakan, disadari oleh makhluk. Itu yang benar. Jadi nggak ngerasa kok makhluk ngerasa gede di hadapan Khalik. Kok kebalik-balik begitu bagaimana? Kok ada yang begitu? Itu masih proses. Jangan disalahin, jangan. Nggak apa-apa, itu proses. Mudah-mudahan mau belajar deh. Itu proses. Paham? Kalau masih kelihatan peran dirinya, Allah diabaikan, itulah namanya belum ikhlas. Karena dirinya masih kelihatan, sementara Khalik dan perannya tidak dilihat. Loh, berarti belum ikhlas toh. Ikhlas itu diri sudah nggak dilihat, tapi diri melihat kesempurnaan Khalik dan perannya Khalik pada diri. Itu dirimu berarti udah paham Allah. Udah ngerti Allah lewat rasa dan sadarmu. Juga lewat kecerdasanmu. Guemu sudah hilang, tapi guemu silem di kehebatannya Allah, di kesempurnaannya Allah. Oke, di kemutlakannya Allah, di keagungannya Allah. Itu yang benar, teman-teman. Seperti itu. Kala yang kelihatan di hati dan pikirmu, besarnya Allah dan perannya pada diri kemakhlukan, dan diri kemakhlukan memandang itu nikmat dari Sang Khalik, sehingga dirimu sejatinya nggak ada pentingnya sedikit pun, nggak ada jasa sedikit pun, itu dirimu sudah duduk pada makom ikhlas. Dirimu sudah tidak kelihatan oleh dirimu sendiri di alam hatimu dan pikirmu. Tapi yang kelihatan adalah perannya Khalik pada makhluk. Perannya Al-Hayyu Al-Qayyum pada diri kita. Yang selalu mengucurkan deras nikmatnya dengan perannya dan peliputannya. Nah, itu
namanya ikhlas. Itu namanya tauhid. Itu namanya lillah. Lillah itu yang kelihatan di hati dan pikiranmu Allah, nyandar ke Allah, ngerti, menyadari, merasa sumbernya Allah. Maka ayatnya berbunyi inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku. Selanjutan sendiri itu kan sampling sebetulnya. Lillah, miliknya Allah. Yang benar begitu. Yang benar mendudukkan hati, sholat milik Allah. Maksudnya diri kita sholat, keinginan sholat ditanamkan oleh Allah pada dimensi kemakhlukan kita. Perbuatan sholat dibuat diri kita mampu untuk menjalankan sholat sebagai bentuk nikmatnya Allah pada diri orang yang dipilih tadi. Sehingga dia mendapat nikmat ruhiyah spiritual, hubungan makhluk dengan Khalik melalui sholatnya, melalui zikirnya. Jadi yang diuntungkan ya makhluk. Yang menguntungkan ya pasti Khalik. Allah nggak pernah pengen diuntungkan. Untuk apa Allah diuntungkan? Semua itu permainan kebaikannya Allah pada makhluk. Makhluk aja yang karena belum paham Allah, sok ngerasa gede kepala. Bisa dimengerti? Paham semua insya Allah ya ini? Ya ini materi penting sekali ini. Materi penting sekali. Kalau nggak paham ini susah kita mendudukkan hati dan pikir. Kalau salah mendudukkan hati dan pikir, sampai kapanpun susah kita untuk sampai kepada Allah. Karena pengertian sampai kepada Allah itu sejatinya ya ikhlas itu sendiri. Sampai kepada Allah itu hakikatnya ya lillah, praktek lillah itu sendiri yang sempurna. Pengertian sampai kepada Allah, kenal kepada Allah itu sejatinya iya tauhid itu sendiri. Ketika sempurna maka akan ada pengertian ternyata semua Allah, berarti itu namanya masuk zona kemakrifatan. Makhluk sudah paham, ngerti lewat rasa sadarnya tentang posisi kemakhlukannya dengan baik, bersamaan makhluk ngerti dirinya, paham dirinya dengan kecerdasannya, rasa sadar, penghayatan, penjiwaan, pengertian dan kefahamannya, bersamaan itu juga dia akan paham peran Khaliknya. Jadi pisah antara makhluk dan Khalik. Dia yang memberi, kita yang diberi. Dia yang membuat, kita yang dibuat. Oke. Dia yang memberi kebaikan, kita yang diberi kebaikan. Bagaimana bisa dipisah kedua-duanya? Ya nggak bisa dipisah. Keduanya dalam rahasia. Keduanya dalam satu rahasia. Rahasianya apa? Rahasianya rasa. Makanya ilmu tentang rasa, ilmu yang sangat susah dipecahkan. Belum akan kita bahas, saya mancing teman saja. Yang paling susah nanti dipelajari adalah rasa. Maka yang akan mengenalkan Allah sendiri. Rasa itu dari mana sumbernya. Nanti Allah sendiri. Dan dirimu akan diberi ngerti kalau sudah waktunya nanti. Loh. Nah, nanti akan ngerti. Bifadlillah akan diberi ngerti oleh Allah. Oh, mentoknya ternyata di rasa. Oke, spiritual di agama apapun nanti mentok-mentoknya di rasa. Rasa yang high, yang tingkat tinggi. Loh. Ya. Dari nanti dengan apa yang dipancarkan Allah pada diri kemakhlukan baru itu artinya Allah sedang memberi ngerti diri kita. Oh, ternyata ya. Semua sumbernya Khalik Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, dah. Ini tentang sistem diri kita. Biar kita semakin yakin bahwa Allah itu ternyata dekat dengan diri kita. Oke, lebih dekat dari urat nadi, urat leher, jantung, ginjal, paru, darah. Karena Allah meliputi diri kita. Karena Allah yang menjadi rahasia roh. Tanpa roh kita nggak mungkin hidup. Karena hidup milik Allah. Dan fakta hidup ada dalam roh.
Karena tanpa roh siapapun mati. Berarti Allah yang menjadi misteri dari roh itu. Yang menyimpan rahasia. Ya, yang tersimpan dalam rahasia roh itu. Itulah Tuhan kita. Tidak bisa dibahas. Tapi bisa diketahui dengan terang benderang. Nah, sekarang bisa dimengerti ini. Nah, sekarang teman-teman setelah paham begini nih, setelah paham, mengerti begini. Ini bagi orang yang sudah diberi paham oleh Allah. Dengan kecerdasannya saja, dengan ilmunya, pengertian yang diberikan Allah. Mudah-mudahan sudah berpengaruh ke rasa sadarnya. Ya. Ya. Oke. Dengan melihat jantung, ginjal, paru, indera, dan seterusnya dalam tubuh kita. Kalau orang hanya melihat makhluk yang namanya jantung, ginjal, paru, kulit, indera, dan seterusnya. Hanya berhenti di situ. Alam rasa dan sadarnya. Alam kefahamannya dan pengertiannya. Penghayatan dan penjiwaannya. Dia masih dihitung lalai apa tidak? Yuk, dihitung lalai apa tidak? Lalai. Lalai. Kalau lalai berarti dia bisa bersyukur atas semua yang ada dalam dirinya apa tidak? Tidak. Tidak bisa. Berarti untuk syukur butuh ilmu apa tidak? Ayo, untuk syukur butuh ilmu apa tidak? Betul. Untuk syukur perlu mengenal diri apa tidak? Ya harus. Diri kita nggak akan bisa duduk syukur kalau diri kita sendiri aja nggak paham diri sendiri. Karena merasa sumbernya dari diri. Nggak mungkin dirimu bisa duduk syukur dengan manis, dengan sempurna. Karena dirasa itu sumbernya diri kemakhlukanmu. Itu mah sama kayak orang kafir ya begitu. Sama kayak orang ateis ya begitu. Menikmati tidak tahu sumbernya. Menikmati tidak merasa dan menyadari sumbernya siapa, dari mana. Itu perbedaan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kok ada orang iman yang begitu, yaitu imannya masih berantakan. Paham apa tidak? Oke. Syukur pun ternyata butuh ilmu. Nah kalau nggak paham dirimu sendiri, berarti dirimu nggak paham Tuhanmu dong. Kamu nggak akan bisa syukur. Syukur dari mana? Ngerasanya jantung itu milikmu sendiri kok. Semakin nggak pinternya. Yang gerakin dikira dirimu sendiri. Udah yang jadi Tuhan berarti dirimu. Allah nggak punya peran dong kalau begitu. Semakin dableknya kita ini. Maka Allah selalu nanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi kok? Semuanya kamu dustakan. Ini dusta, ini dusta. Penuh kedustaan kamu. Pada diriku kata Allah. Bagian mana yang bukan kebaikan kepada dirimu, kemakhlukanmu? Kenapa semua kamu tidak bisa melihat fakta ini? Kenapa dirimu nggak mampu melihat fakta ini? Semua kamu dustakan. Ngomong doang alhamdulillah, tapi hati pikirmu belum sanggup hadir. Tek. Ketemu Tuhanmu di situ kok. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kata Allah. Nah, maka syukur butuh ilmu, kenal diri. Sehingga hadir ke Khalik. Oke. Bisa dimengerti ini? Faham ini? Pertanyaan saya kedua. Bisakah kita ikhlas dengan sempurna kalau tidak paham diri kita dan Tuhan kita? Tidak. Bisa. Bagaimana caranya? Dirimu ngaku ikhlas, tapi ya Allah saya sudah menjalankan kewajiban sholat. Akunya kuatnya sekali di hadapan Allah. Seakan-akan Allah yang butuh sholatnya. Saking nggak pinternya, saking belum pahamnya Tuhannya. Menjalankan kewajiban tapi dirinya masih nggak ngerti Tuhannya. Tuhannya masih dipandang
maha yang membutuhkan makhluknya. Masya Allah. Bagaimana kok bisa begitu? Bukankah dirimu sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan seterusnya? Itu nikmat ruhiyahnya Allah pada diri kemakhlukanmu. Kenapa dirimu tidak bertauhid? Kenapa dirimu tidak ikhlas di situ? Kenapa dirimu tidak lillah di situ? Hanya Allah yang kamu lihat. Hanya peran Allah yang kamu lihat. Dan dirimu silem di situ. Biar tidak kelihatan gedenya kepalamu itu. Biarlah hanya Allah yang kelihatan di hatimu dan pikiranmu. Yang menjadi penguasa tunggal, raja di alam rasa sadarmu. Kenapa tidak begitu? Kenapa? Karena dia nggak paham dirinya. Kalau nggak paham dirinya, susah juga untuk ikhlas. Kalau nggak paham dirinya, susah untuk tauhid. Kalau nggak paham dirinya, ya susah untuk berpraktek. Apa namanya? Lillah. Karena lillah itu bukan di mulut. Lillah itu praktek hati dan pikiran, praktek jiwa yang duduknya benar hubungannya dengan Allah. Allah yang menjadi raja di alam rasa sadarnya, dan dia sebagai makhluk merasa didudukkan mendapat nikmat dari sang raja di raja Al-Hayyu Al-Qayyum ini, Al-Khaliq ini, pemilik nama Allah ini, pemilik 99 Asmaul Husna ini. Dia duduk dengan sempurnanya sehingga dirinya tidak dihalangi oleh ego dirinya di dalam alam hati dan pikirannya. Ini problemnya kita kan, Allah kita halangi dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena setan ngomong di hati kita, pikiran kita. Yang berbuat baik dirimu coy. Begitu. Anak itu milikmu coy. Begitu. Istri itu milikmu bro. Rumah itu milikmu bro. Kamu sukses itu kesuksesanmu bro. Sehingga bisikan ini cepat menguasai alam rasa sadar kita. Biar rasa sadar kita berarti kesucian hati pikir kita tidak sampai kepada Allah dan perannya Allah pada diri. Saat itu terjadi habis kita. Nggak ada spiritual sama sekali di situ. Tidak ada ruhiyah di situ. Yang ada dirimu menyembah dirimu sendiri. Yang ada dirimu membesarkan dirimu sendiri. Yang ada dirimu melihat dirimu sendiri di alam rasa sadarmu. Saat dirimu yang kelihatan, maka Tuhanmu nggak akan mungkin kelihatan di hati dan pikiranmu. Saat dirimu menjadi penguasa alam rasa sadarmu, nggak mungkin Allah menjadi penguasa, karena nggak mungkin hati ada dua yang tampil sama-sama besarnya, itu tidak mungkin. Kalau yang sudah menguasai hati itu Allah, makhluk akan minggir keluar dari hati dan pikiran. Tapi kalau di hati pikiran yang ada dirimu, maka Tuhanmu bukan penguasa tunggal di alam hati dan pikirmu. Ngomong kosong, nyembah Allah. Ngomong kosong. Allah yang mana yang kamu maksud? Tuhan yang mana yang kamu maksud? Bukankah gambaran yang ada di hatimu, pikiranmu, dirimu sendiri? Allah yang mana? Khalik yang mana? Nah, ini yang jadi masalah dari kita. Bisa dimengerti? Maka Allah nanyanya benar-benar dasar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua nikmatku selalu kamu dustakan. Oke, padahal anak itu milikku, pemberianku. Padahal istrimu, suamimu, milikku, pemberianku, fasilitasku. Padahal jabatanmu, milikku, pemberianku, fasilitasku. Padahal semua milik Allah. Semua pemberian Allah. Islammu, imanmu, ihsanmu, itu milikku. Pemberianku padamu.
dirimu sebagai bentuk nikmat spiritual ruhiyahku padamu. Tapi kamu bersamaan ketaatanmu selalu ngerasa hebat tanpa aku. Bahkan aku kamu posisikan seakan-akan aku butuh kebaikanmu. Masya Allah, saking nggak pahamnya. Maka teman-teman, keikhlasan pun butuh pengenalan diri dengan baik. Nggak kenal diri, susah untuk ikhlas. Kenal diri, susah untuk syukur. Nggak kenal diri, susah untuk duduk tauhid. Karena yang makhluk Allah Khalik tidak kelihatan. Padahal yang benar harus Khalik yang kelihatan menjadi penguasa tunggal di hati pikiran. Dan makhluk harus sirna, silem. Tapi kenapa justru makhluk yang jadi raja? Kalau tidak kenal diri juga orang nggak bisa ikhlas. Karena untuk bisa duduk ikhlas dengan sempurna, kita paling tidak harus paham diri kita ini siapa sih. Ternyata, oh semua sumbernya Khalik, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Berarti kalau gitu nggak benar dong aku ngaku-ngaku. Ngaku-ngakunya itu dari aku, manusia, makhluk, berarti itu kebodohanku. Kalau sampai mati begitu, aku nggak akan ketemu Tuhanku. Gitu saja kok. Nah, awas, hati-hati. Ini ilmu yang sangat penting. Hubungannya dengan pengenalan diri dan Tuhan. Pengenalan makhluk dan Khalik. Kalau makhluk tidak mampu mendudukkan hati dan pikirannya di sini, dia sampai kapanpun akan terlena dari Tuhannya. Dia akan selalu mengabaikan Khaliknya. Dia tidak akan mampu mendudukkan hati, pikirnya, rasa sadarnya, penghayatan penjiwaannya. Akan wujudnya Khalik, Al-Hayyu, Al-Qayyum yang selalu meliputinya. Dan selalu bekerja untuk dirinya. Maka Allah selalu bilang dalam ayatnya, bagaimana? Kulla yaumin huwa fisya'an, kata Allah. Setiap saat, setiap detik, setiap detak jantung, setiap nafas Allah bekerja aktif mengendalikan alam semesta ini. Termasuk alam semesta diri kita sendiri. Dikendalikan benar oleh Allah Al-Khaliq. Kulla yaum huwa fisya'an. Cuman sayangnya selalu kita ndablek. Maka nggak sampai pada Allah. Sukanya gedein kepalanya sendiri. Oke, dah. Malam ini saja teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini bagian ilmu untuk sampai kepada Allah. Harus kenal diri. Harus kenal diri. Kemudian diroso, disadari, masuk ke dalaman roso dan kesadaran. Kemudian biar bisa halus roso sadarnya, dan kemudian bisa lewat roso sadar itu, iya ketemu Al-Hayyu Al-Qayyum. Karena dalam diri kita tidak ada jalur lain selain roso dan sadar untuk ketemu Allah. Tidak ada media lain selain roso dan sadar. Ayo saya tanya, mau lewat apa lagi untuk ketemu Allah kalau nggak roso sadar? Hah? Ayo, ada alat lain, fasilitas lain dalam diri kita untuk sampai kepada Allah, pada Al-Khaliq, kalau nggak gunain roso dan sadar, tidak ada lagi teman-teman. Nggak ada lagi. Nah, nanti yang akan kita kejar, loh, roso itu apa? Roso itu siapa? Loh, teman-teman, sebelum sampai puncak spiritual, pasti akan pusing mikirin roso itu nanti. Loh, dari mana nih sumbernya nih, roso nih? Nah, yang nggak pernah mau belajar ya nggak akan pernah ngerti. Nggak mau belajar udah ngerasa pinter kok. Ya, udah puas aja di fikih gitu ya. Ya, ya, dah. Nah, nanti teman-teman pikir, loh, roso itu dari mana ya? Saat aku sholat, roso ke Allah. Loh, walaupun rosonya belum tajam, di situ ada roso. Loh, itu dari mana itu? Itu siapa itu?
harus ditelusuri. Dan semakin masuk ke puncak spiritual, Allah akan buka pelan-pelan. Allah akan buka pelan-pelan. Ya, belum bisa dibahas sekarang. Nanti teman-teman akan diberi Allah sendiri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, teman-teman, sehingga kajian kita malam ini menjadi wasilahnya Allah untuk menjadikan kita semua semakin diberi kefahaman pengertian Allah, rasa sadar Allah tentang makhluk itu ini, Khalik itu ini, dan aku makhluk harus bersikap seperti ini, dan aku makhluk harus bisa mendudukkan hati dan pikir seperti ini. Ternyata aku makhluk nggak bisa ikhlas tanpa mengenal diri dan mengenal Tuhan. Ternyata aku makhluk nggak mungkin bisa bertauhid tanpa kenal diriku dan Tuhanku. Ternyata aku makhluk tidak bisa bersyukur dengan sempurna tanpa mengenal diri dan mengenal Khalik. Ternyata aku makhluk tidak bisa duduk lillah tanpa mengenal diriku sendiri dan Khalik itu sendiri. Itu yang terpenting. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertanyaan nanti minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa lagi minggu depan, teman-teman semuanya. Terima kasih, Ustaz. Caranya ya. Minta kemana kalau sudah ada admin